Mahesasura adalah raja negara Gua Kiskendha. Ia berwujud raksasa yang besar mengerikan, berkepala kerbau dan bertanduk panjang. Patihnya bernama Lembusura, berwujud raksasa, tetapi berkepala sapi yang bertanduk panjang. Mahesasura mempunyai saudara yang dijadikan kendaraan perangnya bernama Jotasura. Jotasura bertubuh banteng tetapi berkepala raksasa. Prabu Mahesasura berwatak angkara murka. Istananya terletak dalam sebuah gua besar yang di dalamnya lebar sekali. Bala tentaranya berwujud raksasa yang tak terhingga jumlahnya, beserta para senopati dan adipatinya. Rata-rata kesemuanya sakti. Kerjanya tiap hari mengganggu rakyat. Mereka merusak tanaman sawah, tegalan dan sebagainya. Dikisahkan Prabu Mahesasura ingin meminang bidadari Kaindran yang bernama Dewi Taraf. Maka diutuslah Patih Lembusura pergi ke Kahyangan untuk meminta Dewi Taraf kepada Batara Indra untuk dijadikan permaisuri. Tetapi Batara Indra tidak mengizinkan dan ditolaklah lamaran Mahesasura tersebut. Sehingga Lembusura pulang ke Gua Kiskendha untuk melaporkan kejadian itu kepada rajanya. Sebelum bala tentara Prabu Mahesasura menyerang Kahyangan, diseranglah negara Gua Kiskendha oleh para dewa hingga habis binasa. Bala tentara raksasa Gua Kiskendha termasuk Patih Lembusura tewas. Tinggal Mahesasura dan Jotasura yang masih hidup bersama-sama raksasa-raksasa wanita. Para dewa tidak mampu menandingi perlawanan Mahesasura dan Jotasura, karena jika yang satu mati, dilangkahi satunya, hidup kembalilah kedua makhluk itu. Namun akhirnya dapat juga dibinasakan oleh jago dewa yang bernama Raden Subali. Dengan menggunakan sekuat tenaga kedua makhluk ajaib, raja dan tunggangannya itu diadunya sehingga kedua-duanya tewas. Darah segar berwarna merah dan putih mengalir ke sungai keluar gua. Dalam pewayangan tokoh Mahesasura dapat digantikan dengan wayang Buto Raton. Wayang Mahesasura berciri khas berkepala kerbau, nampak tanduknya yang panjang, bermahkota, berpraba, berkain raja raksasa. Cerita tragedi Goa Kiskendha. Dikisahkan Goa Kiskendha merupakan tempat beraneka macam hewan ganas. Lembusura dan Mahesasura memimpin kerajaan itu dengan sewenang-wenang. Kesaktian yang mereka miliki sangat luar biasa dahsyat. Suatu saat mereka datang ke Kahyangan mengajukan keinginannya untuk memperistri Dewi Taraf putri Sang Bathara Indra. Sikap itu menimbulkan kemarahan dewata. Para dewa serta-merta menolak mentah-mentah lamaran tersebut. Dua saudara itu tidak bisa terima penolakan itu. Mereka lalu mengamuk ke Kahyangan. Ribuan tentara binatang dikerahkan untuk menyerang Kahyangan. Karena kesaktian keduanya sangat dahsyat, tak satu pun para dewa yang dapat mengalahkan Lembusura dan Mahesasura. Dalam keadaan demikian, Batara Guru mencari cara untuk menumpas watyabala Goa Kiskendha. Hanya ada satu cara, yaitu dengan menggunakan kesaktian kadewataan yang maha dahsyat untuk mengalahkan mereka. Kesaktian itu bernama Aji Pancasona. Namun yang dapat menerimanya harus dia yang berhati luhur dan seorang suci yang mampu mengendalikan segala nafsunya, sehingga kesaktian maha dahsyat itu tidak digunakan sewenang-wenang. Para dewa sepakat untuk menyerahkan kesaktian itu kepada Subali dan Sugriwa putra Resi Gotama yang sedang bertapa di Suryapringga. Bertahun-tahun Subali dan Sugriwa bertapa mematikan seluruh raga dan memusatkan seluruh pancaran jiwa mereka kepada Sang Pencipta. Tujuan mereka hanya satu, memohon ampun kepada Dewata atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan. Suasana hening menjadi semarak saat Batara Guru ditemani oleh Batara Narada dan para dewa turun ke Marcapada menemui mereka. Subali dan Sugriwa segera dibangunkan dari pertapaannya. Dan berkatalah Sang Raja Dewa bahwa permohonan mereka akan dikabulkan dengan syarat mereka harus menumpas terlebih dahulu angkara murka yang kini bersemayam di tubuh Lembusura dan Mahesasura. Subali dan Sugriwa bersedia, dan sebelum mereka berangkat secara khusus,
Batara Guru menganugerahkan Aji Pancasona kepada Subali dengan harapan Subali dapat menggunakannya demi perdamaian di alam ini. Dengan kesungguhan hati, Subali dan Sugriwa berangkat ke Goa Kiskenda. Di mulut gua, Subali berpesan pada adiknya untuk waspada dan siap berjaga-jaga. Apabila keluar cairan darah berwarna merah, maka dapat dipastikan bahwa seluruh musuh telah sirna dari muka bumi ini. Namun apabila terjadi genangan darah putih mengalir keluar gua, maka Sugriwa harus segera menutup pintu gua. Setelah Sugriwa menyanggupi, Subali langsung masuk ke dalam melabrak Lembu Suro dan Mahesa Suro. Pertempuran antara makhluk-makhluk sakti itu tidak dapat dielakkan. Dinding gua seakan runtuh menahan gempuran kesaktian dari kedua belah pihak. Dan hanya berkat kesaktian Subali yang memiliki ajian Pancasona, Lembu Suro dan Mahesa Suro dapat dibinasakan. Kepala keduanya diadu sehingga pecah berantakan. Otak dari Lembu Suro dan Mahesa Suro hancur berantakan sehingga meleleh keluar gua. Dari luar gua, Sugriwa menanti dengan harap cemas. Dan betapa hancur hati Sugriwa ketika mengetahui bahwa cairan yang mengalir berwarna merah dan putih. Ini berarti Subali mati bersama musuh-musuhnya. Dengan panik Sugriwa mengerahkan seluruh tenaganya dan menghancurkan pintu gua sehingga pintu gua Kiskenda tertutup. Dengan kepedihan hati, Sugriwa segera melaporkan hal ini ke Kahyangan. Keadaan menjadi gembira tatkala para dewata mengetahui kabar matinya Lembu Suro dan Mahesa Suro. Namun keadaan itu berubah menjadi duka saat mengetahui Subali juga mati dalam pertempuran itu. Sugriwa yang telah melaporkan itu kemudian dianugerahi hadiah untuk mempersunting Dewi Taraf. Tak lama setelah perkawinan itu, Subali tiba-tiba muncul di tengah-tengah keramaian. Subali mengamuk dan menganggap Sugriwa telah mengkhianati dirinya. Sugriwa yang terkejut belum sempat menjelaskan apa-apa sudah langsung dihajar oleh Subali. Kesaktian Subali yang berada jauh di atas Sugriwa membuat Sugriwa semakin tidak berdaya. Batara Guru datang melerai dan panjang lebar menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Mendengar hal itu Subali menyesal dan dengan pilu meminta maaf pada adiknya. Cinta Sugriwa yang besar kepada kakaknya itu membuatnya menerima semua yang telah terjadi. Akhirnya Subali yang sudah berdharma sebagai Brahmana, menyerahkan Goa Kiskenda dan Dewi Taraf kepada Sugriwa. Sugriwa kemudian membangun kerajaan Kera yang diberi nama Pancawati. Sementara Subali melanjutkan tapa beratanya. Sebenarnya banyak mitos yang menceritakan tentang keberadaan tokoh Mahesa Sura dan Lembu Sura di Indonesia. Antara lain, misteri Gunung Kelut, legenda Sumpah Lembu Sura, cerita rakyat Goa Kiskenda yang terletak di Dusun Sebolong Kecamatan Giri Mulyo Kabupaten Kulon Progo. Ornamen stalaktit dan stalagmit di dalam gua menggambarkan kisah Mahesa Suro Lembu Suro hingga runtuhnya kerajaan Gua Kiskendo.